Mungkin ada ini ya, ada di unmute dulu ya, supaya nggak ribut. Ya, sebelum kita masuk ke materi pertama, saya ingin membagikan apa namanya ya, garis besar apa yang mau kita pelajari nih selama 3 Selasa depan gitu ya, tiga kali pertemuan ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang siapa diri kita, ya. Tidak lain adalah kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang apa saja ini. Kalau kita sudah jadi manusia baru ini, apa saja yang ada di dalam diri kita, potensi apa saja yang Tuhan sudah berikan, ya. Dan bagaimana kita bisa mengenal itu semua sehingga itu nanti bisa kita pakai gitu ya untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, baru nanti minggu yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana nih kita kalau sudah mengenal manusia baru seperti apa itu di dalamnya. Nah, lalu bagaimana secara praktisnya kita kerjakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, tujuannya adalah dari ketiga ini adalah supaya kita bisa mencapai satu goal, satu tujuan yang Tuhan kehendaki ya, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, pertemuan pertama hari ini kita mulai dari fondasi dulu, siapa diri kita, lalu nanti minggu depan apa yang ada di dalam diri kita ini, lalu yang ketiganya adalah bagaimana kita melatih ya secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa mencapai goal atau tujuannya. Nah, tujuannya apa? Nanti hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut, ya. Sehingga ada 3 pertemuan ini, ya. Saya beri judul tentang Nus dan Jesus Prayer, ya. Karena memang ini nanti materi yang akan kita pelajari. Lebih kurang ada 1,5 jam. Saya akan menjelaskan materinya dulu, ya. Dan saudara-saudara semua bisa menyimak, memperhatikan, mencatat, ataupun bisa memberikan komen ataupun nanti pertanyaan ya. Tetapi materi akan saya berikan mungkin lebih kurang 30 sampai 40 menit. Nah, setelah itu kita ada 30 atau 40 menit kita akan berdiskusi, bertanya jawab ataupun saling memberikan apa namanya ya, insight, masukan ya, sehingga ini bisa makin mempertajam kita, gitu ya. Jadi kita bagi 2 sesi, sesi pertama saya akan memberikan materi, sesi kedua kita diskusi atau kita bisa saling menajamkan. Bisa dengan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan, feedback, ya apa saja yang saudara pikirkan selama presentasi ini, saudara bisa tanggapi nanti. Tetapi tidak boleh potong di tengah-tengah, gitu ya. Itu nanti di sesi kedua semua. Oke, kita mulai dari sesi pertama. Saya akan share materi saya, ya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembaruan manusia baru. Oke. Nah, kalau di dalam Galatia 3 ayat 27, ya Paulus di situ menuliskan, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, ya, telah mengenakan pakaian Kristus. Atau di sini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, mengenakan Kristus di sini berarti ketika seseorang itu percaya atau beriman kepada Kristus, lalu dia dibaptis di dalam Kristus, ini artinya dia mengenakan pakaian Kristus. Ya, seperti di dalam Galatia 3:27 tadi, mengenakan Kristus. Berarti ada sesuatu yang kita pakai. Nah, yang kita pakai itulah yang disebut sebagai pakaian Kristus. Ya, kalau kita lihat dalam Galatia 3:27 tadi, di situ mengenakan pakaian Kristus itu kita jadi tahu bahwa ketika kita percaya,
berarti ada satu pakaian baru yang kita pakai. Nah, berarti ada pakaian bukan Kristus nih. Nah, waktu kita percaya dan dibaptis, kita mengenakan pakaian Kristus. Berarti sebelumnya bukan pakaian Kristus. Ya, sebelumnya itu adalah pakaian non Kristus atau pakaian lama kita. Ya. Nah, dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 ya, apa artinya mengenakan atau memakai pakaian Kristus? Artinya ini adalah kita tuh menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia baru. Nah, kalau bahasa apa namanya, bahasa Yunaninya di sini endusamenoi ton neon, ya, itu artinya kita mengenakan manusia baru. Nah, itu artinya kita mengenakan pakaian Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 24, kita endusastai ton kainon antropon, ya, mengenakan manusia baru. Jadi ada ton neon itu baru, ton kainon itu artinya baru. Nah, berarti yang lama itu diganti menjadi yang baru. Itulah pakaian Kristus, ya. Kemudian kita lihat dalam Kolose 3 ayat 10, ya, dalam Kolose 3 ayat 10, di situ manusia baru ini ternyata diperbarui terus-menerus, ya, proses terus-menerus untuk menjadi segambar dengan Kristus, ya, atau ikon Kristus. Nah, gambar ini berasal dari Yunaninya itu nih ya, ekona tu Chris santos auton. Ya. Nah, diperbarui untuk apa? Supaya kita kembali menjadi citra yang aslinya, yaitu gambar Kristus. Nah, kita tahu kalau dalam Kejadian kan kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru diperjelas nih dalam Kolose 3 ayat 10, gambar dan rupa Allah itulah gambar Kristus. Ya. Nah, tapi prosesnya adalah diperbarui. Nanti saya akan jelaskan ya tentang diperbarui itu. Kemudian Roma 8 ayat 29 sama ya. Kita di-conform to the image of his sons. Artinya kita diubah menjadi segambar anaknya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 juga sama, menjadi serupa dengan Kristus. Morfe. Tadi kalau ini ikon, sekarang morfe, rupa Kristus. Ya, karena kita dicipta bukan hanya menurut gambar, tapi juga menurut rupa. Nah, sehingga kalau kembali kepada natur aslinya ya segambar dan serupa Allah. Dalam hal ini segambar dan serupa dengan ya, kita bisa baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-19, 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, kalau dalam Kolose 3 ayat 10 dan Roma 8 ayat 29, kita menjadi seikon Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan Galatia 4 ayat 19, kita menjadi semorfe Kristus, artinya menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kalau Galatia 4 ayat 19 dikatakan gini, sampai Kristus itu, rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini ya. Kapan kita bisa menuju proses menjadi segambar dan serupa Allah itu? Ketika kita sudah mengenakan pakaian Kristus atau kita sudah menjadi manusia baru. Dan itulah proses kita terus diperbarui. Ya, jadi ringkasnya adalah pakaian Kristus atau manusia baru itu sedang mengalami yang namanya pembaruan. Ya, sedang mengalami yang namanya pembaruan sampai pada akhirnya menjadi segambar dan serupa Kristus, baik jiwa maupun tubuh. Ya, karena manusia terdiri dari jiwa dan tubuh ini. Jadi yang menjadi segambar dan serupa dengan Kristus itu adalah jiwa dan tubuh kita. Ya. Nah, jiwa kita itu nanti akan mengalami yang namanya pendewasaan. Jiwa nih ya, dewasaan di dalam Kristus.
bukan lagi bayi atau anak kecil seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak, kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi yang Rasul Paulus tulis di 1 Korintus 13:11 ini bukan bicara soal tubuh, ya, tapi ini bicara soal jiwanya yang yang kalau kita lihat ada pertumbuhan dari kanak-kanak lalu menjadi dewasa. Nah, menjadi dewasa itu artinya apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Ya, kita juga bisa lihat di dalam Efesus ya, Efesus 4 ayat 13. Oke, Efesus 4 yang ke-13 ini juga sama. Jiwa kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Ya. Jadi dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 13, ini jiwa kita tuh mengalami yang namanya pendewasaan atau pertumbuhannya ke arah Kristus. Karena tadi menjadi segambar dan serupa dengan Kristus tadi. Nah, jiwa kita mengalami yang namanya growing gitu, ya. Mulai dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh? Nah, tubuh ini juga alami yang namanya pertumbuhan. Ya, ya kita tahu dari bayi terus sekarang kita jadi dewasa, lama-lama kita jadi tua begitu. Ya, oke. Tetapi apakah sampai tua terus kita mati lalu tubuh itu berakhir gitu? Di sini tidak. Karena yang disebut dengan pembaruan manusia baru itu atau mengenakan pakaian Kristus itu bukan hanya jiwa tetapi tubuh juga mengenakan pakaian Kristus itu. Sehingga tubuh ini pada hari Kristus nanti dinyatakan, nah tubuh ini akan dimuliakan, ya, mengenakan tubuh kemuliaan atau mengenakan tubuh yang tidak lagi binasa, seperti tubuh Kristus. Ya, kita bisa baca dalam Filipi 3 ayat 21 di situ. Oke, tubuh kita itu akan ditransform, diubah dari tubuh yang lowly, yang rendah, yang fana, diubah menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Nah, itu dalam Filipi 3 ayat 21. Oke. Jadi kalau kita jadi manusia baru, nah pada akhirnya kelak nanti jiwa kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, tubuh kita juga akan dimuliakan menjadi tubuh yang dipakai seperti tubuh Kristus yang tidak lagi binasa. Ya. Nah, jadi manusia baru ini akan sempurna nanti pada saat hari Kristus dinyatakan. Oke, atau nanti pas saat Kristus datang yang kali kedua. Itulah hari Kristus atau hari Tuhan. Sehingga dan tubuh ini akan bersatu menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Dan inilah artinya kita turut ambil bagian di dalam kodrat ilahi atau mengalami yang namanya pengilahian. Nah, bahasa teologisnya adalah teosis. Ya, di sini kalian belajar satu istilah mungkin masih asing bagi kalian, yaitu teosis. Nah, teosis ini adalah pengilahian atau deifikasi, pengilahian lah ya. Nah, artinya apa? Pengilahian itu berarti jiwa dan tubuh kita akhirnya pada hari Kristus itu menyatu, menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Ya, kita bisa baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 di situ. Rasul Petrus mengatakan bahwa kita akan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat kita adalah tubuh dan jiwa, ya, sehingga tubuh dan jiwa itu diilahikan. Artinya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu artinya kita diilahikan, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, pada bagian pertama ini kita tahu ketika kita percaya kepada Kristus, ya, lalu apa sih tujuannya? Nah, tujuannya pada akhirnya kita mengalami yang namanya teosis, pengilahian, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Tetapi proses ke sana di dalam Kolose 3 ayat 10 tadi, ya. Nah, kita mengalami yang namanya diperbarui gitu. Kita mengalami yang namanya pembaruan tadi, ya.
Nah, sehingga kita lahir baru, terus kita mesti bertumbuh, dewasa, dan pada akhirnya mencapai segambar dan serupa dengan Kristus. Kira-kira itu ya garis besar. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau kita sudah jadi manusia baru, ya, lalu tujuannya adalah untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, maka jalan untuk menuju ke sana itu namanya jalan pembaruan, ya, jalan pembaruan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 10, ya, Kolose 10, di situ ada kata yang menarik ya, kita teksnya, sini ya, atau yang Alkitab bisa buka ya. Di situ dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang yaitu yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, di situ ada kata endusamenoi ya kalau bahasa Yunani. Lalu ada kata anaikonumenon. Endusamenon berarti mengenakan pakaian tadi, manusia baru tadi. Lalu ada anakainumenon, artinya di sini diperbarui. Ya, kata kerjanya adalah pasif, bukan memperbarui, tapi diperbarui. Nah, waktu kita sudah memakai pakaian, ini bukan berakhir, bukan titik, tetapi koma. Apa yang terjadi? Yaitu diperbarui tadi. Nah, berarti waktu kita mengenakan pakaian Kristus itu, kita ini yang tubuh dan jiwa ini terus diperbarui. Itu dia. Terus diproses. Ya, dikatakan di sini terus menerus. Nah, diperbarui ini bentuk pasif. Artinya apa? Artinya Allah yang mengerjakan Allah yang melakukan itu, Allah yang mengerjakan itu. Ya, Allah yang mengerjakan pembaruan tersebut. Ya, kalau kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 13, Filipi 2 ayat 13, di situ dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini artinya diperbarui. Allah bekerja, yang energize, yang mengerjakan pembaruan tersebut. Ya. Nah, waktu Allah mengerjakan itu, kata memakai kata energi, energeo. Jadi Allah itu membaginya, ya. Kalau LAI menerjemahkannya mengerjakannya, jadi nggak kelihatan. Tapi ini sebetulnya kata mengerjakan itu artinya waktu kita diperbarui, Allah itu kita pasif, tetapi Allah itu memberikan energinya. Nah, energi inilah yang selama ini kita tahu itu adalah anugerah Allah. Jadi Allah memberikan energinya supaya memperbarui kita. Ya, jadi kalau kita terlepas dari Allah, kita nggak bisa mengalami yang namanya diperbarui. Jadi kita tetap harus menyatu dengan energinya tadi. Sehingga proses pembaruan itu bisa terjadi. Sampai segambar dan serupa Kristus tadi. Nah, apa yang dia berikan? Yaitu energinya tadi. Pekerjaan. Ya. Nah, dia tidak akan mengubah kita tuh menjadi seperti robot, tetapi dia akan memberikan energinya supaya kita dan perbuatan kita ya, pekerjaan kita itu diberikan energi oleh Allah sehingga bisa jalan. Kalau misalnya mobil tidak ada bensin, tidak ada minyaknya, maka nggak bisa itu. Nah, misalnya kalau kita itu adalah mobil, tubuh kita itu seperti mobil, lalu supirnya itu adalah jiwa kita, nah dari Allah gitu. Sehingga ketika bensin itu diisi, mobil itu bisa berjalan menuju tujuan. Nah, sama seperti kita. Tubuh kita itu seperti ibarat
jiwa kita, hati kita itu adalah supirnya, lalu nggak akan bisa jalan kalau tidak diisi bensin. Nah, begitu diisi bensin kita bisa jalan, gitu ya. Nah, sehingga 2 ayat 3 ini seperti ada Filipi 2 ayat 13 ini seperti ada kerjasama. Allah yang mengerjakan, lalu kemauan dan pekerjaan kita didorong oleh energi tadi untuk berjalan kerelaannya, jadi menurut tujuannya tadi, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan ya. Jadi saudara, waktu kita sudah jadi manusia baru, nah kita perlu itu, kita perlu terus diperbarui dengan cara kita menerima energi dari Allah, ya, untuk bersinergi dengannya, ya. Nah, seperti yang Rasul Paulus tulis di gereja di Korintus, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, ya. Kita lihat yang ke-6. Oke, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 di situ Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, bahwa ada kerjasama, ada sinergi antara Paulus, ya, Apolos, dan dengan ya kita juga sama. Waktu kita mau mengerjakan pembaruan itu, kita bekerja sama dengan Apolos. Apolos ini rekan sesama kita, ya, kan bisa rekan pelayanan, keluarga kita, sesama kita pokoknya. Tapi kita nggak hanya bisa kerjasama dengan orang lain, tetapi di sini Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini artinya yang menentukan apakah kita bertumbuh atau kita diperbarui. Ya, diperbarui itu berarti semakin bertumbuh. Nah, disinilah tetapi logikanya adalah kalau kita tidak pernah nanam, tidak pernah nyiram, maka ada pertumbuhan. Nah, ini artinya kita perlu mengerjakan bagian kita dan Allah mengerjakan bagiannya. Dan satu proses yang alamiah ya. Ketika tumbuhan itu ditanam, biji atau benih itu dirawat, disiram, pastilah akan bertumbuh. Nah, jadi proses akan pembaruan itu seperti Rasul Paulus jelaskan ini seperti proses kita bertumbuh secara alamiah, tidak dibuat-buat, ya. Tetapi kita perlu mengerjakan bagian kita, lalu kita perlu menyerahkan itu kepada Allah, bersinergi dengan Allah, ya. Kita juga bisa lihat di ayat yang ke-9, 1 Korintus 3, ayat yang ke-9 di situ dikatakan, adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, kata apa namanya? Kawan sekerja Allah. Ya, ini juga berarti saling berbagi. Di sini bahasa Yunani itu sunergoiteo. Ya, jadi saling sunergoiteo. Artinya saling berbagi, saling bersinergi dengannya. Nah, baru dari itu ada pertumbuhan untuk menjadi sempurna seperti Kristus atau mengalami teosis tadi. Nah, ini saudara. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang pertama ini kita mesti tahu siapa diri saya. Saya usia baru, ya. Lalu saya mesti ngapain nih? Saya mesti bersinergi. Nah, nanti perdalam lagi gimana caranya kita bersinergi gitu ya. Nah, kita materi kita. Nah, tadi saya katakan waktu jadi manusia baru perlu proses pembaruan. Nah, proses pembaruan inilah dimulai dari mana? Ya. Nah, proses pembaruan ini kalau kita baca di dalam Markus 7 ayat 20 dan 21, ya. Saya bacakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya itu. Nah, di sini Yesus sendiri berkata bahwa ada yang menajiskan orang itu adalah apa yang keluar dari dalam, yaitu dari hati orang, gitu. Nah, sehingga di sini proses pembaruan ini pada intinya itu dimulai dari dalam.
atau dari hati atau dari batin kita, ya, dari batin manusia baru kita. Oke. Nah, itu kita harus kerjakan dari dalam di situ. Kemudian kita lihat Matius 12 ayat yang ke-35 ya. Saya bacakan yang bahasa Indonesia aja ya, karena di slide-nya itu bahasa Inggris. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bendaharaan itu berarti apa yang keluar dari dalam. Nampaklah apa kalau dari dalam itu yang keluar itu baik. Kalau yang dari dalam itu jahat, maka yang keluar itu jahat. Nah, perbendaharaan ini adalah kita tentang hati. Nah, nanti di minggu kedua kita akan bahas nih tentang hati. Ya, kita akan perdalam. Nah, hanya pengenalan ya. Minggu depan kita akan memperdalam apa yang dimaksud dengan ya, ini seperti perbendaharaan jiwa kita. Segala sesuatu itu ada di dalamnya. Baik itu jahat, itu baik gitu ya. Nah, kalau baik di sini, maka yang keluar itu juga baik. Hati kita jahat, maka yang keluar itu dalam Matius 12:35. Jadi di sini, maka kita pembaruan itu dari dalam, dari hati kita. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, itu harus dimulai dari dalam atau dari hati, seperti apa prosesnya itu? Ya, atau apa yang harus terjadi di dalam hati itu? Nah, ini kita bisa lihat apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Nah, di situ ada kata pembaruan budi. Ya, nah kata budi dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani itu adalah nous. Ya, ini nanti istilah yang mungkin di Soteria sudah populer ya. Tapi ini adalah satu istilah yang penting sekali waktu kita mau mengerjakan pembaruan hati atau pembaruan dari dalam. Nah, minggu depan kita nanti akan membahas nih tentang apa itu nous secara lebih detail ya. Apa itu hati, apa itu nous, karena ini adalah yang terjadi di dalam manusia baru diri kita ini. Bukan siapa-siapa, ini punya kita ini. Nah, kita mesti mengenali apa yang terjadi dari dalam ini. Sehingga kita bisa mengerjakan pembaruan itu. Ya. Nah, nous ini artinya apa sih? Nous ini ya lebih tepat memang agak sulit ya menerjemahkan kata nous ini ya, agak konsisten ya menerjemahkannya, kadang kata pikiran, kadang pakai akal budi, kadang pakai budi saja gitu. Nah, nous ini sebetulnya bukan bukan akal atau bukan budi dalam pengertian kita sehari-hari ya, akal pikiran begitu ya, bukan. Tapi nous ini ya lebih tepat adalah satu mata ya, satu mata dari hati atau mata tunggal kita. Ya. Nah, nanti minggu akan lebih detail lagi tentang ini ya. Tapi saya simpulkan di sini pembaruan budi berarti kita melakukan pembaruan dari dalam, berarti pembaruan hati. Kalau di situ pembaruan budi, di sini berarti pembaruan mata hati. Sehingga hati kita itu punya mata, sama seperti tubuh kita punya mata jasmani ya, dua. Nah, hati kita punya mata. Nah, namanya mata yang satu, yang tunggal. Itulah nous kita. Ya, jadi nous itu tunggal, hanya satu dikasih oleh Allah di dalam hati kita. Nah, kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Yesus ini berkata ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, di sini kata mata, bahasa Yunani itu adalah ophthalmos. Ya, kata bahasa Yunani adalah ophthalmos nih ya. Nah,
Oftalmos itu berbentuk tunggal. Ya, jadi ini mata tunggal. Berarti ini bukan berbicara mata jasmani. Ya, kalau tamu baik ini nggak bicara soal mata kita mesti baik gitu. Tapi ini bicara mata rohani atau mata hati tadi, mata tunggal tadi. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, kalau mata baik atau mata tunggalmu baik, nusmu baik, maka teranglah tubuhmu. Sebaliknya matamu gelap, jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, ini sama tadi dengan dengan ayat yang tadi kita baca dalam Matius 12 ayat 35. Sehingga dan gelapnya tubuh ya ini bergantung kepada mata tadi, mata yang satu tadi. Nah, mata itu adalah mata hati kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita perlu mengerjakan pembaruan mata ini. Sebab ini yang menentukan terang dan gelapnya hidup kita atau tubuh kita. Ya. Nah, minggu depan kita akan membahas ini lebih detail lagi. Kemudian di sini nus bisa dikatakan sebagai mata ketiga tadi ya, ini sudah saya jelaskan. Kita ini yang sudah tahu harus melakukan pembaruan hati, ya, pembaruan nus tadi, Roma 12 ayat 2 ini, berarti kita bertanya lagi nih, kalau kita mau mengadakan pembaruan nus, ya, tadi pembaruan dari dalam berarti pembaruan hati itu berarti pembaruan nus, seperti apa pembaruan nus ini? Nah, nus ini harus diperbarui supaya dia mengenakan atau memakai nus Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. Tadi nus itu seperti pelita bagi tubuh kita atau lampu lah ya. Kalau pelita atau lampu bagi tubuh kita dan nus ini harus diperbarui terus-menerus dalam Roma 12 ayat 2. Seperti apa? Berarti nus ini harus dikenakan, harus memakai nusnya Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. Nah, ia yang telah mengenakan pakaian Kristus atau manusia baru berarti adalah dia yang terus-menerus memperbarui nus di dalam hatinya sehingga nusnya itu mengenakan nusnya Kristus. Nah, itu targetnya, sasarannya. Jadi nus itu diperbarui supaya sampai nusnya itu mengenakan nus Kristus. Nah, ini berarti cara kita menggunakan nus ya atau mata hati tadi ini berpikir froneo seperti Kristus. Oke, kita masuki agak istilah ini ya, saya akan pelan-pelan. Nah, tadi kita mau memperbarui nus, berarti kan nus itu harus mengenakan nus Kristus. Nah, seperti apa sih mengenakan nus Kristus ini? Saya berusaha menjelaskan lebih konkret lagi adalah nus Kristus ini adalah berarti kita berpikir seperti Kristus. Ya. Istilahnya kalau dalam Alkitab itu berpikir itu berarti froneo. Jadi ada kata istilah nous, lalu ada istilah froneo. Ya. Nah, kalau kita mau mengenakan nus Kristus, itu artinya apa? Kita menggunakan nus itu menjadi seperti nusnya Kristus. Itu artinya berpikir seperti Kristus, froneo seperti Kristus. Ya, kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat yang kelima ya. Saya Filipi 2 ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, LAI pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Pikiran dan perasaan itu maksudnya adalah froneo tadi. Ya, froneo bahasa Yunani. Nah, berarti
Mengenal nous Kristus berarti memiliki phroneo atau berpikir seperti Kristus. Ya. Nah, berarti memperbarui nous supaya memiliki nous Kristus. Yang kemudian ini terwujud dengan pola pikir atau phroneo seperti Kristus. Oke. Phroneo itu bukan berpikir sehari-hari ya, maksudnya bukan berpikir kayak kerja otak ya, tapi ini masih kita berbicara tentang masalah tubuh ya, kita masih berbicara masalah jiwa hati ini. Nah, sehingga phroneo di sini adalah bukan berpikiran biasa, tetapi pola pikir. Ya. Nah, kita harus punya pola pikir seperti Kristus. Phroneo Christu. Ya. Nah, itulah artinya mengenakan nous Kristus. Nah, mengenakan nous Kristus ya phroneo seperti Kristus. Artinya punya pola pikir seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, phroneo tadi atau pola pikir tadi istilahnya itu pikiran batin kita, karena ini bukan pikiran otak kita, batin kita. Itu seperti apa sih kalau dikatakan punya phroneo seperti Kristus? Nah, kita lihat lagi Roma 8 ayat yang ke-13. Ya. Atau saya bacakan dulu Roma 8 ayat yang kelima dulu. Ya, Roma 8 ayat yang kelima. Roma yang kelima di sini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Gitu ya. Di sini kalau kita mau memiliki pola pikir atau phroneo seperti Kristus, maka mata ini diarahkan kepada Kristus. Ya. Nah, kalau mata ini mau diarahkan kepada Kristus, ini artinya adalah mata ini atau phroneo akan pada hal-hal yang dari roh, itu artinya. Oke. Jadi kalau kita memiliki phroneo Kristus berarti mengarahkan nous tadi kepada hal-hal yang dari roh, hal-hal dari daging yang bertentangan dengan roh. Jadi daging di sini sekali lagi daging secara literal ya, secara fisik, tapi ini adalah hal-hal yang bertentangan roh. Roh itu maksudnya Roh Kudus. Daging itu apa? Hal-hal atau segala dengan Roh Kudus. Nah, sebaliknya berarti ada hal-hal yang bersifat roh, hal dari Roh Kudus. Nah, kata Rasul Paulus, itulah yang harus kita pikirkan. Ya, gitu. Ini kita harus memperbarui nous. Nah, memperbarui nous supaya memiliki nous Kristus. Nous Kristus itu artinya apa? Kita punya pola pikir. Nah, OLAI menerjemahkan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Phroneo Christu. Nah, Phroneo Kristus artinya kita memikirkan hal-hal yang dari roh atau dari Roh Kudus. Bisa ikuti ya saudara ya. Nanti kalau kurang ngerti bisa nanti tanya jawab ya. Jika kita hidup menurut daging atau phroneo pada hal-hal dari daging, maka kita akan mati. Sebaliknya kita hidup menurut roh atau phroneo dari hal-hal dari roh, kita akan hidup. Nah, di sini. Kalau kita hidup menurut daging atau phroneo pada hal-hal dari daging, maka kita akan mati. Tapi kalau kita hidup menurut roh, phroneo pada hal-hal dari roh, kita akan hidup. Nah, sehingga di sini saudara belajar satu istilah baru lagi ya. Ada nous tadi, lalu ada phroneo. Lalu phroneo-nya adalah diarahkan pada hal-hal yang dari Roh Kudus. Itulah phroneo Christu. Ya. Nah, kalau kita mengarahkan phroneo Christu, maka kita akan hidup. Tapi sebaliknya kalau kita mengarahkan phroneo pada hal-hal daging, kita akan mati atau binasa. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi.
Sebab kenapa binasa? Froneo pada hal-hal daging ini akan mendatangkan pola pikir daging. Nah, istilahnya adalah phronema sarkos. Dan itu hasilnya adalah maut atau thanatos. Roma 8 ayat yang ke-6. Tapi kalau kita froneo pada hal-hal yang dari roh, itu akan membentuk yang namanya pola pikir rohani atau phronema. Nah, tadi kalau froneo kata kerjanya berarti memikirkan, ya. Kalau phronema itu sudah terbentuk pola pikirnya. Mindset orang dunia bilang, view, ya. Atau apalagi ya istilahnya ya. Cara pandang, pola pikir. Nah, pola pikir ini istilahnya adalah phronema. Ada dua pola pikir, yaitu daging, sarkos, dan phronema pneumatos. Dari mana terbentuknya phronema itu? Dari phroneo kita yang sehari-hari kita pakai. Apa untuk memikirkan hal-hal dari daging atau hal-hal dari roh tadi. Nah, kalau hal-hal dari roh itu akan membentuk yang namanya phronema pneumatos. Kalau hal-hal dari daging akan membentuk yang namanya phronema sarkos. Oke. Nah, jadi di sini phronema pneumatos ya, ini adalah phroneo juga phroneo pada hal-hal yang di atas. Jadi kalau kita tadi phronema pneumatos atau berpikir pada hal-hal dari roh, itu dengan kata lain dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, berarti kita berpikir hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan pada hal-hal yang di bumi atau dunia yang mendatangkan kebinasaan. Nah, sehingga simpelnya adalah nus kita atau phroneo Kristus ya, phroneo kita untuk menjadi seperti Kristus tadi harus memikirkan hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Sehingga dari situ nanti akan membentuk yang namanya pola pikir atau phronema pneumatos tadi. Oke? Bukan memikirkan hal-hal yang ada di bumi atau dunia yang mendatangkan kebinasaan. Nah, dunia di sini bukan soal kehidupan sehari-hari ya, bukan soal apa namanya pekerjaan dan sebagainya. Bukan berarti kita nggak memikirkan pekerjaan kita dan sebagainya, keluarga kita, enggak. Tetapi dunia ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan roh tadi di dalam Roma 8 ayat 5 tadi. Hal-hal yang bertentangan dengan Kristus tadi. Ya. Nah, itu yang kita harus apa namanya alihkan menjadi memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, phronema berarti kalau kita mau memperbarui nous, kita harus kita pada akhirnya nanti membentuk yang namanya pola pikir, yaitu phronema. Nah, phronema itu ada dua, pneumatos dan sarkos. Nah, inilah yang terus berperang berjuang di dalam hati kita. Ya, itulah sebabnya kenapa kok kita perlu pelajaran seperti ini. Ya, perlu apa nanti ke depan 2 minggu lagi kita akan belajar Jesus Prayer dan sebagainya. Kenapa kita perlu berdoa, kita perlu baca Alkitab, kita perlu melakukan aktivitas yang katanya rohani dan sebagainya. Jadi itu nggak bisa lihat lagi nanti hanya sekedar aktivitas. Tetapi ini adalah usaha kita untuk membentuk yang namanya phronema pneumatos di dalam batin kita. Sehingga ini akan membuat nus kita itu memiliki nusnya Kristus. Nah, dari situlah akan terang, dari situlah hidup kita itu akan menjadi baik gitu. Ya. Jadi cara kerjanya dari dalam terus keluar tuh. Ya, kalau dalammu nggak beres, apa yang keluar nggak beres gitu. Tapi kalau dari dalam beres, maka yang keluar itu juga akan beres. Ya, nah itulah sebabnya kita perlu exercise, kita perlu melatih ini. Ya. Nah, phronema pneumatos yang ada di dalam batin atau pola kerja dari nus kita yang melihat Kristus, yang memikirkan Kristus tadi, itu berarti memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Inilah artinya memiliki nus Kristus. Nah, phronema pneumatos ini dan oleh karya Roh Kudus pada akhirnya akan mematikan perbuatan-perbuatan daging.
Oke, seringkali kan kita salah kaprah ya, gimana ini aku tidak berdosa lagi dan sebagainya gitu. Lalu yang kita lakukan adalah menyiksa daging ini, salah. Bukan dengan menyiksa daging, mematikan perbuatan daging, kita nggak akan bisa matikan. Yang ada malah nanti kita melukai diri kita. Padahal daging atau tubuh ini juga sesuatu yang harus kita kuduskan. Roma 12 ayat 1, ya kan? Mempersembahkan tubuh itu. Jadi daging ini tubuh kita nggak boleh dirusak gitu. Tetapi diperbarui. Caranya apa? Caranya adalah dari dalam, ya, dari dalam, dari hati membentuk yang namanya nous Christus. Nous Christus itu berarti membentuk phronema pneumatos. Norma phronema pneumatos ini nanti yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi sekali lagi phronema pneumatos itu apa? Phronema pneumatos itu adalah mindset, pola kerja, pola pikir dari nous kita yang melihat Kristus dan memikirkan hal-hal yang Roh Kudus sehingga nous kita itu menjadi nous Kristus. Tadi kan jelaskan, gimana kita memperbarui nous supaya memiliki nous Kristus. Nah, nous Kristus itu apanya sih? Yaitu tadi punya phronema pneumatos. Nah, sehingga phronema pneumatos ini akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau kita baca tadi dalam Roma pasal 8, ayat 5, ayat 6, ayat 13, itu tadi yang Rasul Paulus jelaskan. Oke. Nah, jika nus atau mata batin kita jahat, maka akan memunculkan yang namanya phronema sarkos. Ya. Nah, kalau nus ini jahat, yang terjadi apa? Bukan phronema pneumatos, tapi phronema sarkos. Ini artinya pola pikir daging. Nah, inilah yang mendatangkan perbuatan-perbuatan daging. Dan inilah yang berarti kita hidup menurut daging atau sarkos tadi. Dan hasil ya kita akan binasa atau mati. Ya, dalam Roma 8 ayat 13. Nah, nous yang jahat sama artinya hidup menurut daging dan mendatangkan pola pikir daging. Oke, dan perbuatan daging. Nah, sedangkan nous yang baik yang sama dengan nous Kristus artinya hidup menurut Roh Kudus. Ya, sekali lagi, nous yang baik sama artinya memiliki nous Kristus. Ini sama artinya kamu hidup menurut Roh Kudus dan ini mendatangkan pola pikir rohani atau phronema pneumatos. Dan mendatangkan perbuatan-perbuatan roh yang oleh Rasul Paulus itu disebut buah roh. Nah, itulah sebabnya kenapa kasih, sukacita, pengendalian diri, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan semua yang baiklah. Itu disebut sebagai buah roh. Kenapa enggak disebut itu kebajikan saja atau perbuatan baik saja? Kenapa Paulus sebutnya sebagai istilah buah roh? Ada kata rohnya di sini. Nah, ini berarti buah roh itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari dalam, yaitu dari kerja Roh Kudus. Baru menghasilkan buah. Gitu. Seperti pohon menghasilkan buah itu adalah hasil kerja dari dalam, yaitu dari akar mengalir kanan ke batang, ke ranting, ke daun, gitu. Baru nampak buah. Jadi buah itu sesuatu yang nampak, tapi disebut roh karena ini adalah hasil kerja dari dalam. Dari mana? Dari pola pikir tadi. Nah, pola pikir itu datangnya dari mana? Dari nous yang setiap hari bekerja. Ya, bekerjanya apa? Ya, dia harus memiliki nous Kristus tadi. Oke, jadi kalau simpulkan sederhananya adalah kita harus punya nous Kristus. Nous Kristus itu berarti memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu memikirkan hal-hal dari Kristus, phroneo. Dari phroneo itu membentuk yang namanya pola pikir. Nah, pola pikir inilah yang nanti akan mendatangkan perbuatan-perbuatan buah roh tadi. Ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita masuk di dalam Markus 7 ayat 21 tadi ya, menurut Yesus dari dalam hati atau kardia akan muncul pikiran-pikiran jahat, logismoi. Ya, pikiran-pikiran jahat ini adalah dialogismoi kakoi. Nah, jadi dari dalam, yaitu dari dalam hati, dari dalam nous, ya, dan phroneo tadi, ini bisa melenceng, menghasilkan logismoi yang jahat atau pikiran jahat. Nah, ini tantangan kita. Sehingga waktu kita jadi manusia baru, pada saat yang sama kita juga adalah manusia
daging. Oke, manusia daging itu bukan berarti ini bicara soal tubuh sekali lagi, tapi adalah berbicara soal pada saat yang sama kita juga bisa diserang atau kita memiliki yang namanya hal-hal kedagingan. Ini masih bicara dari dalam ya. Hal-hal kedagingan atau hal-hal yang menentang Roh Kudus. Ini dengan salah satunya adalah pikiran jahat. Jadi pada saat yang sama memang kita sudah jadi manusia baru, manusia rohani. Tapi at the same time kita adalah manusia daging. Artinya di dalam hati ini juga muncul pikiran-pikiran jahat. Nah pikiran-pikiran jahat inilah yang akan menghasilkan yang namanya nafsu. Oke? Nafsu inilah kalau dibuahi yang akan mendatangkan perbuatan dosa. Nah nafsu-nafsu inilah yang mesti kita kontrol bagaimana supaya tidak mendatangkan atau dibuahi menjadi dosa. Nah, tapi sebelum mendatangkan nafsu, nafsu itu berasal dari mana? Ternyata berasal dari pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat atau logismoi kakoi tadi, ini yang disebut sebagai tadi manusia daging atau pola pikir daging tadi, phronema sarkos ini. Ya. Nah, phronema sarkos ini terwujud dalam bentuk yang namanya pikiran-pikiran jahat atau logismoi kakoi. Nah, sehingga satu sisi kita memang ada pola pikir rohani, sisi lain ada pola pikir atau phronema daging. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita satu sisi manusia rohani tapi sekaligus manusia daging. Karena kita punya phronema sarkos yang akhirnya menghasilkan pikiran jahat itu menghasilkan nafsu, nafsu inilah yang kalau dibuahi menjadi dosa. Ya. Nah, sehingga kita lihat di sini kalau Galatia 5 ayat 17 kan ada keinginan daging ya. Keinginan daging itu maksudnya gini. Daging itu bernafsu. Oke, sebab daging itu bernafsu. Nah, daging itu apa? Daging itu tadi sekali lagi adalah hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus. Itu juga punya nafsu yang bergelora gitu loh. Sama seperti keinginan roh tadi. Roh itu punya nafsu, ya, ingin kita berbuat baik dan sebagainya. Tetapi daging kita juga bernafsu gitu. Oke. Nah, phronema dan logismo ini sekarang akhirnya berwujud nafsu tadi, ya. Jadi sekali lagi ada pikiran-pikiran jahat dulu. Pikiran-pikiran jahat itu nanti kalau dibiarkan terbentuklah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah kalau dibuahi jadi dosa, ya. Nah, kalau kita membiarkan ini terjadi, ya, apa namanya, nafsu-nafsu itu dibiarkan, kata Yakobus 1 ayat 15, itu akan menghasilkan perbuatan daging. Ya. Oke. Nah, dari sini kita jelas ya, bahwa di dalam manusia baru itu kita alami yang namanya pertempuran batin. Kenapa? Karena satu sisi kita punya apa namanya, punya phroneo atau kita punya tadi phronema pneumatos, memikirkan hal-hal dari roh, tapi sisi lain kita juga bisa melenceng memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Nah, ini penting bahwa ini di dalam batin kita atau dalam hati kita itu terjadi pertempuran melawan jiwa kita untuk melawan logismoi dan nafsu daging itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri kita itu adalah kita bagaimana kita seperti kata Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Saya bacakan. Itu dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kata pikirkanlah itu adalah logismoi. Nah, memang logismo itu memikirkan hal-hal yang jahat. Logismo itu berasal dari mana tadi? Berasal dari phronema kita, pola pikir tadi.
Ya, pola pikir itu berasal dari mana? Dari nus tadi. Jadi dari nus membentuk pola pikir itu bisa melenceng jadi baik, jadi jahat. Nah, Paulus mengatakan pikiranmu mesti baik. Apa yang baik? Yang noble, yang adil, yang murni, yang lovely, dia katakan yang baik, yang disebut kebajikan, yang layak dipuji. Katakanlah, pikirkanlah semua itu. Nah, ini berarti adalah masalah kerja dari dalam lagi. Bagaimana kita memperbarui nus? Caranya adalah kamu punya pikiran-pikiran seperti itu. Pikiran-pikiran yang tadi dalam Filipi 4 ayat 8. Ya. Nah, jadi kata meditate di sini ya, pikirkan di sini adalah logismoi tadi ya. Nah, logismo ini tadi harus sesuai dengan Roh Kudus. Ya kan? Logismo ini berasal dari phronema tadi yang sudah hidup menurut Roh Kudus. Oke? Nah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Secara ringkas gambarnya itu seperti ini ya. Mungkin ini menolong kita untuk mengerti. Ya. Nah, di sini saya lihat dalam Galatia ini ya, Galatia 5 ayat 24 dulu. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi miliknya telah menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginannya. Ya, nah tadi hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu kan hasil dari pikiran jahat. Nah, itu yang mesti di Oke. Nah, kata Rasul Paulus, untuk mendatangkan buah roh tadi, kita harus yang namanya menyalibkan daging beserta nafsunya. Ya. Nah, di sini sisi lain kita harus memikirkan tadi Filipi 4 ayat 8 tadi, memiliki nus Kristus. Nah, dari situ akan mendatangkan yang namanya phroneo Kristus. Kalau nus Kristus ini adalah phroneo Kristus, maka membentuk yang namanya phronema pneumatos. Nah, kalau phronema pneumatos itu terbentuk akan menghasilkan tadi logismoi pneumatos, pikiran-pikiran yang sesuai dengan roh. Seperti Filipi 4 ayat 8 tadi. Lalu ini akan menghasilkan yang namanya epitumia pneumatos, artinya buah roh atau nafsu dari roh. Dan ini kalau dibuahi akan menghasilkan karpos pneumatos atau buah roh. Nah, ini proses pembaruan yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi sekali lagi pembaruan nus berarti memiliki nus Kristus. Lalu ada phroneo Kristus, lalu pola pikir roh, lalu menghasilkan pikiran-pikiran dari roh, lalu menghasilkan yang namanya kehendak roh atau keinginan roh, baru di sini menghasilkan namanya buah roh. Nah, ini satu proses pembaruan manusia baru kita yang menuju segambar dan serupa Kristus ini. Ini jadi mulai kita kerjakan sejak kita lahir baru. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita menjaga nus kita supaya nus ini selalu menghasilkan namanya phroneo Kristus. Sehingga membentuk phronema, membentuk logismoi, membentuk epitumia, membentuk karpos. Nah, kalau nus ini tidak dijaga, maka akan diserang yang namanya tadi, logismoi daging tadi. Akhirnya membentuk perbuatan. Ya, jadi ini jelas perbedaannya antara daging dan roh. Nah, oleh sebab itu, saya mulai dari ini karena sekarang kita jadi tahu bahwa di sini kuncinya adalah bagaimana kita menjaga nus tadi. Ya, mungkin ada speaker yang dimatiin dulu. Hostnya tolong matiin. Bagaimana nus itu dijaga? Ya, misalnya dalam Lukas 21 ayat 36,
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya oleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, itulah sebabnya kuncinya di sini adalah bagaimana kita menjaga nus itu. Kenapa nus itu perlu dijaga? Karena nus itu ibarat seperti penguasa atau raja atas kerajaan diri kita. Raja kan dibantu oleh para menteri, jenderalnya kan. Dek, disuapin ibu nggak, Dek? Oke, ini siapa yang bicara ya? Tolong dimatiin dulu. Nah, kalau nus ini adalah penguasa atau raja atas kerajaan diri kita, berarti ibaratnya nus itu kayak rajanya, kemudian raja ini ditolong oleh jenderal, oleh para menteri, ya. Nah, jenderal para menterinya inilah yang saya sebut tadi berdoa dan berjaga-jaga, ya. Nah, sehingga apa namanya dengan berdoa dan berjaga-jaga itu tadi jenderal dan menterinya itu akan membisikkan hal-hal yang baik kepada raja itu. Akibatnya raja itu bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Tapi kalau para pembisiknya, menterinya jahat dan sebagainya, ini maka rajanya juga jadi jahat, ya. Nah, ini satu ilustrasi bisa menolong kita. Nus itu apa? Nus itu ibarat kayak raja di dalam diri kita, ya. Atau kalau menurut Sigmund Freud itu adalah ego kita, jati diri kita, itulah nus kita. Nah, kalau nus kita itu bijaksana, baik, ya, ditolong oleh para menteri, para jenderal yang baik, maka ini akan menolong nus itu untuk memimpin diri kita itu menjadi lebih baik. Tapi kalau nusnya jahat, ya maka itu akan diri kita akan menjadi jahat. Nah, ini satu apa saya tahu ini satu pelajaran yang tidak mudah kita cerna ya, tapi inilah yang terjadi memang di dalam diri kita kalau kita sudah lahir baru, berarti kita harus kerjakan pembaruan itu supaya kita memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran ini adalah nus kita inilah yang harus supaya di apa namanya ya, di-tune in, diputar ulang gitu loh, supaya menjadi seperti Kristus. Oke, nah untuk menjadi seperti Kristus kita perlu mengerjakan yang namanya tadi, dibisikin oleh hal-hal yang baik. Nah itu caranya itu tadi dengan doa. Dengan doa, dengan berjaga-jaga, maka itu akan menjaga nus kita dari serangan-serangan yang jahat. Ya, jadi satu sisi memang kalau nus itu mau memiliki nusnya Kristus itu nggak gampang karena selalu ada godaan dari luar, dari iblis, dari segala lingkungan kita, ya. Lalu yang akan dia serang itu apa? Nus kita. Nah, kalau nus kita nggak punya menteri, nggak punya jenderal, nggak yang melindungi, nggak dijaga, maka akan jebol gitu. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan dikuasai oleh logika tadi, pikiran-pikiran jahat. Nah, kalau nus itu sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat, akibatnya apa? Ya tinggal menghasilkan nafsu. Nafsu itu akhirnya akan menjadikan perbuatan jahat. Nah, kalau itu terus terulang, maka yang kita hidupi itu sebetulnya bukan lagi pola pikir Kristus, tapi menjadi pola pikir daging. Dan kata Rasul Paulus, itu akan binasa. Ya, dalam Galatia kita bisa di dalam Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat yang ke sebentar ya. Kalau itu yang terjadi maka kita akan ini ya, ayat yang ke-21 gitu ya. Galatia 5:21, kedengkian, kemabukkan, pesta pora dan sebagainya terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, itu yang menyebabkan dalam Roma 8 tadi kita mengalami kebinasaan gitu. Oke, kira-kira ini yang bisa saya bagikan dulu ya tentang materi hari ini tentang manusia baru ini.
Ada yang mau di-share kan mungkin? Atau ada yang bertanya? Pak Septe ya ikut bergabung. Ini Pak Septe dosen di STT Real ini ya. Lalu ada Pak Rudi Sitohang ya, selamat bergabung. Oke, ada Natalia juga. Ini alumni kita ya, Natalia ya. Saya coba belajar dikit, Pak. Pak Endi Ya. belajar dikit. Belajar, coba Oh, ini mendengarkan. siapa ya? Pak Denny, Denny Pak. ya. Oh, oke. Wah, saya nggak tahu ada Pak Denny. Iya, Nah, makasih Pak. ya, Gimana Pak? coba mendengarkan aja nih, Pak. Puyang juga, Ya, Pak. Puyang juga. Buyang. Ya, saya tahu ini tapi ringkasnya begini aja, supaya nggak puyeng dengan itu. Saya adalah di dalam hati kita perlu dikuduskan, artinya perlu Ya, diperbarui. betul. Berarti yang diperbarui apa yang di dalam hati? Itu adalah nus. Nus itu matanya, Ya. ya. Nah, matanya yang harus diperbarui supaya matanya itu selalu lihat yang baik-baik, memikirkan yang baik. Nah, lama-lama membentuk namanya pola pikir. Nah, dengan pola pikir itulah akhirnya nanti mendatangkan keinginan roh tadi. Ya. Nah, dengan keinginan itu kalau dibuahi jadi buah roh. Nah, itu dia. Tapi ada sisi yang ekstrim, yang kontras. Yaitu tadi nus kalau tidak memikirkan Kristus, maka dia akan memikirkan hal-hal yang dari daging tadi, di luar Kristus. Lama-lama terbentuklah pola pikir daging. Pola pikir daging ini terbentuk yang nanti yang dihasilkan adalah pikiran-pikiran jahat. Nah, kalau pikiran-pikiran jahat ini terbentuk, maka yang dihasilkan adalah nafsu. Nafsu dibuahi di dosa. Itulah yang menghasilkan perbuatan dosa. Atau perbuatan daging istilah Rasul Paulus. Nah, ini tapi gini Pak, kalau tadi yang dibahas depan-depan saya dengar tuh ada tubuh kemuliaan. Maksudnya sekarang kita kan pakai tubuh yang fana kan, Pak. Betul. Tubuh yang kalau udah meninggal mati ya udah jadi jasad gitu kan, jadi bangkai gitu kan istilahnya kan. Iya. Kan? Nah, sekarang kalau kontroversi banyak sekali ini sekarang mungkin dulu tabu gitu ya, misalnya orang dikremasi, dibakar gitu ya. Nah, menurut Pak Endi oke nggak? Maksudnya kita dibakar atau bukan dikubur gitu, dibakar? Harusnya tidak ya. Ya walaupun kita percaya kuasa Allah, tubuh yang dibakar itu juga nanti akan dibangkitkan tubuh yang persis seperti kita kenakan ini, gitu, ya. Tapi diusahakan tidak. Kan, dibakar. Ya, diusahakan kecuali kasus-kasus tertentu ya. Situasi misalnya kalau orang mati kena bom itu gimana kan gitu kan. Lalu tempat pemakamannya udah mahal, biaya nggak ada, itu gimana? Ya, saya kira itu nggak masalah sih menurut saya ya. Karena toh nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan itu, bukan ya tubuh kita, tapi ini tubuh yang sudah tidak lagi lowly, tetapi glorious, yang mulia. Tapi seperti apa kita belum pernah lihat secara mata, apa yang belum dipikirkan oleh mata, bahkan timbul dari hati, kita belum pernah bisa tahu. Tetapi kita bisa ibaratnya kayak gini, membayangkan ada Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mengenakan tubuh itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Maka nanti di dalam Efesus 4 ayat 15 itu kita bertumbuh ke segala hal ke arah Dia. Jadi kalau Dia memiliki tubuh kemuliaan, ya kita juga punya. Gitu. Nah, itu dia, Pak. Ya. Makanya mahal sekali, Pak, kubur-kubur di Yerusalem itu. Mahal. Di Yerusalem mahal sekali tuh. Kuburan di Bukit Sion di Yerusalem tuh mahal sekali harganya. Luar biasa. Apalagi di ini ya. Di luar negeri.
Iya, betul, Pak. Oke, Gitu. sip. Thank you, Pak Indi. Thank you, Pak Indi. Thank you. Yuk. Ya, thank you Pak Denny sudah bergabung. Oke. Ada lagi dari yang lain? Nah, pelajaran kita hari ini kan memperbarui manusia baru gitu ya. Nah, misalnya simpelnya adalah kenapa kok kita perlu memperbaharui itu. Nah, ini pertanyaan yang paling basic kan sebetulnya kan, gitu. Kenapa sih kok sudah jadi manusia baru, jadi orang Kristen, apakah itu selesai gitu loh, pekerjaan kita selesai gitu. Nah, kenapa kita mesti memikirkan, belum belajar pusing-pusing seperti ini gitu loh. Ayo, kenapa? Ada yang bisa tanggapi nggak? Nih ya, ternyata waktu kita jadi manusia baru, ya kita tuh masih baby gitu, masih bayi. Secara roh kita masih bayi. 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, kita perlu, itulah sebabnya kenapa perlu diperbarui. Karena kita masih bayi ini. Ya. Nah, kalau udah diperbarui, mengalami pertumbuhan, ya ini akan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kenapa kok perlu diperbarui? Karena kita mau menjadi sasaran, mau menuju sasaran tadi, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus tadi. Ya, coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Ya, saya buka ini 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi belum selesai memang. Kepada Kristus belum selesai. Karena belum nyata apa keadaan kita kelak. Walaupun kita adalah anak-anak. Akan tetapi kita tahu nih sekarang, maka kita belajar ini. Kita harus tahu seperti apa sih iman kita ini. Kenapa sih kita perlu memperbarui diri kita, apa sih artinya jadi manusia baru, jadi anak-anak Allah, ya, anak Tuhan loh, istilahnya anak-anak Allah. Terus kenapa kita perlu tahu hati, nus dan sebagainya, ya? Karena kita tahu bahwa ketika Kristus datang menyatakan dirinya, nah kita akan jadi sama seperti Dia. Waktu kamu lahir baru, itu baru tahap awal kamu lahir seperti di dunia ini. Nah, kamu perlu lagi. Sampai kapan? Sampai mati gitu loh. Ya kan? Kita menjadi sama seperti Dia. Nah, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Disitulah nanti waktu Kristus datang, baru kita bisa melihat Dia dengan terang benderang. Oke, jadi kita punya pengharapan ke situ. Nah, baru ayat yang ketiga, Yohanes bilang, pengharapan itu kepadanya. Nah, tadi apa? Pengharapan apa tadi? Menjadi serupa dengan Kristus tadi. Baru dikatakan di situ, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, jadi kalau kita tidak purified, menyucikan diri, memperbarui diri kita, maka kita menjadi sama seperti Dia. Nah, kalau tidak menjadi sama seperti Dia, ya kita tidak mencapai sasaran tadi. Berarti kita nggak bisa melihat Dia. Makanya Matius tuh ngomong kan, kalau kamu nggak suci hati, kamu lihat Allah begitu.
Ya, sehingga menyucikan diri ini bukan pilihan ya, tapi ini adalah kewajiban, mau tidak mau. Kalau kita mau sama seperti dia, karena dia adalah suci, dia adalah kudus. Sehingga kita jadi orang Kristen nggak boleh alergi dengan istilah suci, kudus. Ini adalah hal-hal yang harus dipikirkan. Ya, jadi praktisnya adalah gimana sih kita diri sama seperti dia yang adalah suci. Rasul Paulus, Alkitab mengajarkan kepada kita gimana ini kita memperbarui nus kita. Nah, gimana memperbarui nus? Pilih, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti dia loh. Atau kamu memiliki nus Kristus. Nah, kalau kamu memiliki nus Kristus, berarti kamu memiliki yang namanya phroneo tadi, pola pikir Kristus. Nah, kalau kamu memiliki pola pikir Kristus tadi, maka kamu akan memikir hal yang dari roh tadi. Apa sih hal-hal yang dari roh? Berarti hal-hal yang berasal dari roh. Seperti apa hal-hal yang berasal dari Roh Kudus? Tentunya hal-hal yang diajarkan oleh Roh Kudus, mengajarkan hal-hal yang dari Kristus. Nah, apa yang diajarkan oleh Kristus atau Roh Kudus tadi, itulah yang harus kita gumulkan, pikirkan gitu loh. Ya, contoh ini, contoh praktisnya ya. Misalnya kita punya uang nih. Nah, kita punya uang misalnya 100.000. Oke. Ya. Lalu dengan uang 100.000 itu apa sih yang kira-kira Tuhan tentang masalah uang atau materi ini? Nah, kita perlu pikirkan itu. Oke. Nah, misalnya dia katakan kalau kita baca ya dalam Matius 19 ayat 21, dia katakan jualah semuanya, berikan itu kepada kamu, datang ikut aku. Nah, kita perlu pikirkan apa sih maksudnya kok tuh suruh jual, berikan kepada orang miskin dan sebagainya. Apakah itu berarti kita nyerah uang kita lalu kita nggak punya apa-apa? Nah, kita perlu pikirkan hal-hal seperti itu. Ya kan? Ini Tuhan mengajarkan saya untuk berbuat kasih, berkorban untuk orang ya di sekitar kita yang membutuhkan, sehingga saya tidak terikat kepada materi. Nah, hal-hal seperti itu ya, misalnya contoh masalah uang, kita jangan sampai terikat, tapi kita harus punya kasih dan sebagainya. Itu yang harus kita miliki. Itulah yang artinya kita memikirkan tadi, ya kan berasal dari roh tadi, atau apa yang berasal dari Kristus. Nah, kalau itu memikirkan apa yang berasal dari roh, apa dari Kristus, itu nanti lama-lama akan membentuk mindset kita, phronema tadi. Oke, nah kira-kira gitu. Nah, kalau phronemanya terbentuk, maka kita akan punya namanya hikmat, bijaksana. Kita bisa mengelola hidup ini itu semuanya dengan pola pikir Kristus. Jadi kita mendengar dengan telinganya Kristus, berbicara dengan mulutnya, lihat dengan matanya Kristus, berbuat sesuatu dengan tangan, bukan lagi dengan tangan dan kaki saya. Nah, itulah yang dikatakan dalam Galatia tadi ya. Galatia 2 ayat 20 itu bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, itu bukan kamu lagi, Kristus bersama. Sehingga ada satu doa yang bagus ya, dia katakan, apa yang saya omongin mulut Kristus, apa yang saya dengar dengan telinga Kristus, apa yang saya lihat itu dengan mata Kristus, apa yang saya doakan itulah doa Kristus gitu loh. Nah, itulah yang selalu harus kita pikirkan. Kita kan seringkali terlena, tergoda ya oleh berbagai macam hal-hal yang terjadi. Sehingga godaan-godaan itu pada masuk lalu mencuri itu semua. Nah, nus kita tidak terjaga. Nah, supaya kita bisa terus memikirkan Kristus, nus itu mesti terus dijaga. Jangan sampai itu ya dilencengkan gitu sampai kita akhirnya memikirkan hal-hal yang dari jahat.
Ini adalah satu pertempuran batin tadi yang saya katakan. Pertempuran batin yang nggak gampang gitu, ya. Pikiran kita apalagi, nus kita apalagi itu gampang sekali melenceng kemana-mana gitu. Nah, makanya Bapak gereja seperti nanti kita belajar dari mereka bagaimana menjaga nus ini. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari minggu depan, ya. Pelajaran minggu depan mungkin akan lebih lebih praktis buat kita ya, supaya kita dengan pelajaran seperti ini gimana kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu yang paling penting sih, ya. Oke, waktu kita tinggal 9 menit, ada yang mau berbagi kepada kita atau ada yang bertanya, silakan. Saya mau coba respon ya, Ko. Oke. Ngomong-ngomong selamat bergabung buat teman-teman alumni ya. Oke, saya mau kasih respon aja sih, Ko. Jadi dengan materi hari ini, saya secara pribadi mendapatkan dan mengingatkan saya dan mungkin kita semua sebagai hamba Tuhan juga bahwa betapa pentingnya akan pembaharuan akan nos ini gitu loh. Ya, nus kita. Dan mungkin sampai akhir hidup kita ini adalah satu peperangan kita antara yang tadi dikatakan antara kedagingan dan roh itu yang kita harus terus perbaharui, apalagi kita sebagai hamba Tuhan ya. Peperangan itu lebih nyata lagi mungkin waktu kita belajar di kampus, masih ada dosen yang bisa menjaga, mengingatkan kita, ada teman-teman kita yang bisa menjaga, mengingatkan kita. Tetapi ketika kita terjun di lapangan, di dalam dunia pelayanan, peperangan antara kedua hal itu tadi terlihat lebih nyata dan ya artinya kita bukan berjuang sendiri sih, tapi seolah-olah kita berjuang sendiri dan ya kalau kita tidak belajar untuk terus memperbaharui mata hati kita tadi ini, maka bisa juga menjadi jebakan tersendiri sih buat kita ya. Ya mungkin banyak contoh lah yang kita lihat bukan untuk menghakimi, tapi menjadi contoh saja bagi kita. Ya, mungkin itu yang bisa coba mengingatkan saya pada materi hari ini sih, Ko. Thank you buat materi yang sangat baik ya, Ko. Berarti memang kita harus mulai mikirkan gimana ini kita menjaga hati kita, menjaga nus kita. Karena apa yang keluar, pikiran-pikiran jahat, perbuatan jahat, itu sumbernya dari situ. Akar masalahnya itu adalah di hati kita atau nus kita. Nah, ini yang perlu kita beresin. Nah, untuk memberesin nus dan hati itu nggak bisa sekedar komitmen, dengar khotbah, lalu seolah-olah masalah selesai. Enggak. Gitu. Ini perlu energi dari Allah. Perlu anugerah. Ya. Nah, gimana ini kita bisa menjaga nus tadi? Perlu energi. Gimana kita cara dapat energi tadi? Ini adalah bicara masalah doa. Masalah kamu tuh bisa nggak kamu nanti kerjakan Jesus Prayer? Ya, ini nanti yang mau kita bahas. Nah, itu semua adalah cara-cara yang diajarkan oleh Bapak Gereja ya, yang mereka sudah praktikkan. Oke, jadi mereka nggak bicara teori lagi, tetapi mereka berbicara pengalaman hidup mereka sebetulnya Jesus Prayer ini. Supaya itu bisa menjaga nus kita, sehingga nus kita itu nggak terkontaminasi ya, walaupun ya bisa gitu, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga senantiasa, maka ya itu. Maka sebabnya kenapa Paulus mengajarkan kepada kita berdoalah tanpa henti. Karena dia tahu hari-hari itu jahat, godaan itu banyak. Petrus mengatakan godaan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, singa yang kelaparan yang siap menerkam kita kalau kita lengah. Pernah lihat film dokumenter kan, misalnya apa itu di Discovery Channel tuh singa itu cara cari mangsanya gimana? Nunggu lawannya lengah. Begitu lawannya lengah, tidak berjaga-jaga, habis. Sama seperti hati kita, diterkam gitu. Iblis itu nggak akan menguasai tubuh kita gitu loh. Dia nggak bisa. Dia hanya bisa sejauh mana menguasai, karena dia roh ya. Jadi dia hanya menguasai nus kita.
Tapi sekali lagi kita yang ambil alih gitu loh. Oke. Kayak tadi ilustrasi kerajaan tadi. Ada raja di dalamnya. Lalu ada musuh mau serang kerajaan itu. Nah, benteng pertahanannya apa? Jenderalnya kan. Ya kan? Jenderal bentengnya itu. Nah, jenderal kita itu apa? Tadi berdoa dan berjaga-jaga. Kalau bentengnya lemah, ya sudah diserang kerajaan itu, dibunuh raja itu, tumbang kerajaan itu. Nah, kalau nus kita mati nih, ya, maka ya matilah diri kita. Tetapi kalau nus kita ini karena sudah lahir baru, nus itu hidup kembali. Nah, nus inilah yang masih bayi, yang pelan-lahan itu mesti ditumbuhkan, gitu. Oke, memang kita bicara rada apa ya? Karena ini misalnya masalah batin, jadi apa namanya, rada abstrak gitu ya. Tetapi itulah yang terjadi di dalam hati kita gitu. Ya mungkin tambahannya itu ya. Yang lain silakan. Thank you ya Aro, ya sharing yang baik buat kita. Oke, ada siapa ya ini yang hadir lagi ya? Ada pendeta Aisun itu. Aisun ya? Oh iya betul. Halo Sun. Jauh di Kalimantan ini ya. Apa kabar? Di unmute Sun, unmute dulu. Yang tadi dari Diakonos sudah keluar ya? Oh ya, mungkin ada kuliah mereka. Ini saya rekam, nanti kalau misalnya kalian belum ngerti ya bisa kalau ada waktu didengar-dengar lagi, lalu nanti ada materinya juga nanti saya share PDF-nya di YouTube ya. Kalian bisa download di YouTube itu, kan di YouTube itu ada komen ya. Nanti saya share materinya, nanti kalian bisa download materinya di situ, sehingga bisa pelajari lagi gitu, ya. Oke, dari yang lain ada? Dari Pak Septe atau dari Aisun? Siapa lagi ya alumni ini ya? Melin, cukup banyak ini ya. Alumni Natalia, lalu ada Tiopan, ya Tiopan hostnya. Aribowo. Oh ya, ada Aribowo juga. Aribowo udah ini ya, tunangan ya, selamat ya. Sep, gimana kabar di sana? Baik, aman ya? Baiklah Pak, cukup luar biasa lah. Pak Septe ini udah gembala sidang gitu ya, Gapkin ya. Ya. Oke, gereja apa namanya? Gereja Pentakosta Kudus Indonesia. Pentakosta Kudus Indonesia. Jadi gereja saya yang paling kudus kok, yang lain nggak kudus. Oke, thank you untuk share-nya. Untuk hari ini sangat memberkati sih untuk kita di dunia pelayanan. Memang itulah pergumulan kita sebenarnya. Karena kita akan bertemu di dunia nyata dan bahkan kesendirian pun kita yang akan mengganggu kita ini pikiran. Jadi bagaimana kita harus benar-benar berpikir seperti Kristus itu memang itu proses yang cukup lama dan tidak langsung instan. Memang setiap hari harus terus melakukan dan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti kita mengisi energi tadi. Iya. Ya, dengan berdoa, yang hal-hal yang lain yang bersifatnya spiritual itu sendiri. Kalau tidak, ya kita akan terseret hanya kita mengisi tentang kognitif, sementara hal-hal yang lain tidak akan terrealisasi. Nah, itulah yang harus pergumulan kita semua. Saya pikir tidak ada yang bebas akan hal ini, siapapun akan hal itu. Kan banyak
rekan-rekan juga, rekan-rekan hamba Tuhan, orang-orang yang hebat. Ngomong-ngomong, suara saya cukup jelas karena saya di kantor soalnya banyak. Jelas. Jadi yang mereka jatuh karena tidak bisa menguasai pikiran lebih, bukan berarti kita nggak pakai logika, tapi karena hal-hal yang lebih ke kepentingan pribadi itu yang membuat tidak bisa lagi selaras dengan apa yang Kristus pikirkan. Nah itu refleksinya sih buat saya. Mungkin sederhananya aplikasi apa yang kita bisa bawa pulang hari ini supaya kita tuh punya phroneo Christus tadi, punya pikiran nous Kristus tadi. Nah, dari yang lain mungkin tadi Pak Septe bagus sekali ya, ini mengingatkan saya, misalnya kayak kita belajar dengar khotbah dan sebagainya itu bukan mengisi kognitif loh. Tapi waktu kamu dengar khotbah memang kamu pakai kognitifmu, ya, memang pakai pikiran kerja otak, tetapi hasil dari pikiran kerja otak ini kan digerakkan yang namanya nous kita. Nah, sehingga memang waktu kita dengar kita perlu ngerti supaya apa? Supaya ini jadikan itu menjadi semacam energi tadi Pak Septi bilang, menjadi energi untuk menguasai nous tadi, hati itu lewat firman yang kita dengar. Nah, oleh sebab itu kalau itu hanya kerja kognitif ya kita cuma ingat-ingat, hafal-hafal gitu loh. Tapi kalau itu mau jadikan itu energi buat nous kita, buat hati kita perlu yang namanya tadi doa, silence, diam, pikirkan lagi, gumulkan lagi, di-digest lagi, gitu. Artinya masukkan itu ke dalam hati. Nah, itu penting. Sehingga kita nggak bisa cuma kayak belajar, kayak kita belajar di kelas saja, catat-catat gitu, habis itu nggak ada apa-apa. Itu percuma gitu. Ya, tapi gimana itu bisa masuk ke dalam hati, di-digest. Ya, yang sering saya ajarkan itu kalau sama mahasiswa sini adalah personal. Oke. Tahu doktrin tapi masukkan ke dalam hati untuk mengoreksi, untuk menegur, untuk memerintahkan kita berbuat baik dan sebagainya. Itu koreksi namanya. Itu penting. Kayak gitu Pak Septe. Ya. Nah, materi ini sebetulnya bagi kayak Aisun, Pak Septe, ya Aro ya, atau Melin yang banyak terlibat di dalam gereja. Lah ini penting sekali gimana waktu memberitakan khotbah itu jangan melulu kognitif, tapi ada afektifnya lah orang bilang. Nah, supaya jemaat itu bisa mendigest lagi ke dalam hati. Nah, itulah terjadi proses pembaruan tuh di situ. Ya. Oke, terakhir ada, kalau enggak kita akan selesai ya. Karena ada 12:30. Ada siapa lagi ini? Ada Desti ya ternyata ya. Dari Desti ada? Nah, Desti ini baru pelayanan ya di Kebumen ya. Apa kabar, Des? Makasih. Ya. Puji Tuhan baik kok, puji Tuhan baik. Yang saya dapatkan sih dalam dunia pelayanan misalnya kita itu kita lihat ya lingkungan kita, misalnya di dalam gereja pas ibadah, wah semangat banget pelayanannya, pimpin pujian hebat banget. Tapi setelah keluar dari tempat ibadah, malah bikin jengkel, bikin kesel orang. Nah itu tadi membuat saya belajar ini juga perlu banget kita kayak yang Pak Hendy bilang tadi itu saat kita bekerja pun biarlah itu juga seperti Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita melihat, kita memakai mata Kristus, tangan kita juga bekerja. Kita juga perlu terus mengingat Kristus lah, intinya gitulah. Sehingga ya nggak cuma di rumah ibadah aja kita rohani, tetapi rohani itu ternyata harus terus ada dalam kehidupan kita, dalam kerja praktis kita pun itu juga yang ada adalah kerohanian kita yang terus bekerja, Kristus yang terus ada dalam kehidupan kita gitu.
Gitu, Pak. Iya. Jadi pikiran Kristus praktisnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, seperti saya katakan, kamu melihat, latihlah itu gimana melihat dengan pola pikir Kristus. Kamu berkata-kata, latihlah bagaimana berkata-kata dengan pola pikir Kristus. Kamu mengerjakan sesuatu, latihlah itu bagaimana memiliki pola pikir Kristus. Nah, itu semua itu, makanya tadi kalau 3:10 ya, diperbarui terus-menerus. Nah, sampai sempurna nanti. Nah, itulah Rasul Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu. Gitu. Keselamatan itu tadi apa? Pakaian Kristus tadi yang kita perlu kerjakan. Sampai nanti menghasilkan yang namanya buah tadi. Gitu. Nah, untuk mendapat buah itu Yesus bilang perlu menempel kepada pokok anggur. Gitu. Karena di luar Kristus yang adalah pokok anggur itu kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah sebabnya kembali lagi. Hal yang rohani itu nggak ada hal yang baru sih. Itu aja kok yang kita bicarakan. Berdoa dan sebagainya. Karena apa? Karena ya kita semua harus kembali lagi bersinergi dengan dia, ya kita setiap hari itu gimana menyerap energinya, menyerap pikirannya, sampai Yohanes bilang ya, sampai aku makin kecil, Kristus yang makin besar. Nah, jadi ada banyak PR nih diri kita ini. Pola pikir harus diubah, dari dalam itu harus diubah, nanti dari tubuh harus diubah. Nah, tubuh yang diubah itu artinya apa? Anggota tubuh kita kan macam-macam nih ya, itu harus diserahkan kepada Allah sebagai satu persembahan gitu loh. Nah itu artinya apa? Apa yang kamu kerjakan, kamu pikirkan, kamu lakukan itu semua itu seperti kayak kita mempersembahkan kepada Allah. Nah itu konsepnya itu loh. Jadi serahkan anggota tubuhmu kepada kebenaran, maka kata Rasul Paulus kan. Nah nggak gampang, tapi semua mesti kita kerjakan pelan-pelan. Ya. Oke, terakhir dari mahasiswa ada. Ini ada banyak mahasiswa yang ikut. Dari Asra atau dari siapa yang di kampus ini? Novri, Sosa, Edison. Ada pertanyaan atau cukup jelas? Ada kok. Ya. Saya tadi agak bingung di penjelasan Koko yang mengatakan ketika kita akan mencapai kesempurnaan yang Yesus yang sungguh-sesungguhnya itu ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, ya kan kok? Ya. Lalu dengan materi yang pernah Koko bagikan juga kepada kami tentang formasi rohani kemarin, tingkat akhir dari kehidupan itu kan teosis, kesempurnaan. Lalu pemikiran saya padahal di situ ketika kita masih di dunia sebelum Kristus datang kita sudah mencapai kesempurnaan. Tapi Koko mengatakan kesempurnaan itu masih ada lagi. Ketika Yesus datang itu kesempurnaan sesungguhnya. Apakah kesempurnaan teosis kehidupan kita sehari-hari berbeda dengan kesempurnaan teosis yang Kristus datang kedua kalinya? Ya. Jadi thank you. Teosis itu proses ya. Bukan hanya satu keadaan titik gitu. Ya, teosis itu kan keselamatan kita. Nah, keselamatan itu adalah satu proses terus-menerus sampai puncaknya nanti Kristus datang, di mana tubuh dan jiwa kita itu benar-benar mengalami kemuliaan, gitu. Artinya nggak bisa binasa lagi. Nah, tetapi teosis itu dimulai kapan? Sejak kita lahir baru. Nah, teosis itu artinya kan perlu diilahikan kan. Nah, waktu kita lahir baru itu nus kita itu masih lahir jadi bayi, itu yang perlu diilahikan, diubah menjadi seperti Kristus. Gitu. Sampai mati, sampai kita mati gitu. Nah, tubuh kita sama, perlu terus diilahikan, memiliki tadi ya, anggota tubuh kita semua itu perlu disempurnakan gitu sampai kita mati gitu. Oke? Tapi keselamatan yang kita kerjakan di dunia ini, di bumi itu belum perfect 100% gitu. Masih ongoing. Sehingga keselamatan itu kan selalu ada 3 bagian ya. Keselamatan waktu kita terima Yesus,
keselamatan yang sedang kita kerjakan, nanti keselamatan waktu Kristus datang kembali. Gitu. Nah, kita sekarang ada di tengah nih, sedang mengerjakan itu. Sampai nanti Kristus datang kembali menyempurnakan itu semua. Nah, bagian kita sekarang di dunia ini adalah kerjakan aja bagian kita. Dengan terus bersinergi dengan dia, sampai nanti puncaknya dia datang, dialah yang membereskan itu semua nanti. Gitu. Ya. Jadi kesempurnaannya satu, nanti pada hari Kristus itu, terakhir itu. Nah, sekarang kita kerjakan adalah proses menuju kesempurnaan itu. Udah sempurna? Ya pasti tidak. Gitu. Nanti kesempurnaan yang 100% itu dari Kristus pada hari Kristus itu. Kayak gitu. Ya, sehingga keselamatan itu dinamis ya. Bukan yang penting percaya terus pasti masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan posisi, bukan. Jadi keselamatan yang kita bicarakan ini adalah bukan posisi ya, tetapi adalah satu pemulihan ya, pemulihan dari kita yang sudah mati terus lahir baru, terus gimana, terus bisa terus menjadi dewasa gitu, menjadi sampai segambar dengan Kristus itu. Ya, keselamatan itu tidak statis tetapi dinamis. Keselamatan itu sesuatu proses pemulihan yang terus-menerus. Kayak pelajaran kita hari ini adalah pemulihan batin kita. Nanti kamu berdoa, kamu baca Alkitab, itu semua harus dilihat dalam kerangka kita sedang mengalami pemulihan. Jadi jangan lihat itu sebagai hanya aktivitas rohani aja. Kamu ke ibadah, dengar khotbah, beri persembahan, nolong orang, kamu lagi down, lagi marah, lagi stres, lagi banyak masalah, itu semua harus dilihat sebagai satu proses pemulihan nus tadi. Nah, sehingga kamu mengerjakan keselamatan. Artinya kamu sedang memulihkan. Ya. Nah, keselamatan itu adalah apa? Pemulihan. Pemulihan tubuh dan jiwa. Nah, kapan? Ya sekarang ini kita kerjakan. Jadi segala tindak tanduk hidup kita ini, apa yang kamu pikirkan, lakukan, perasaan, dan semuanya, bahkan dosa-dosa yang kita kerjakan, nah itu sebenarnya harus adalah proses pemulihan. Maka waktu kita berbuat dosa, segeralah bertobat, segeralah menangis, ya, repentance, tears, berarti disitulah ada pemulihan, gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan itu, ya kita bablas nanti. Gitu, sampai nanti terbentuknya pola pikir daging, akibatnya kita melakukan hal-hal daging. Galatia 5:21 mengingatkan, orang yang melakukan seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. So, keselamatan waktu kamu sudah terima, waktu kamu lahir baru, kamu tidak pernah bekerja mengusahakan itu, endingnya kamu jangan-jangan tidak masuk dalam kerajaan surga. That's it, gitu ya. Oke, kita akan ketemu minggu depan, hari Selasa di jam yang sama, jam 11. Nah, nanti kita akan dalami ini, pelajaran tentang ini, tentang nus itu apa, hati apa, pikiran jahat itu seperti apa, lalu tadi ya, apalagi doa itu seperti apa, nah itu minggu depan, sehingga nanti minggu yang ketiga kita akan lebih fokus kepada Jesus Prayer. Ya, minggu depan kita masih membahas apa yang terjadi di dalam batin ini, sehingga kita ngerti sungguh waktu kita nanti ke depan melakukan Jesus Prayer kita sudah tahu kita mesti ngapain gitu. Jadi target saya adalah ngerti pengetahuan seperti ini, tapi aplikasinya adalah nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kamu ngerjakan Jesus Prayer itu menolong kamu nanti untuk mengerjakan pemulihan tadi atau pembaruan tadi. Itu. Oke. Thank you semuanya yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Tiopan sudah jadi host buat kita. Itu Pak Denny, Pak Rudi, ya, thank you, Pak. Natalia, April ya, untuk Andro, Niko, Pak Aisun, Pak Pendeta nih ya. Wah, mantap. Pak Septe, Pak Pendeta juga. Ya, ini mereka sudah jadi apa namanya gembala-gembala sidang ya, jadi contoh nih ya gimana. Terus ada ya Pak Yaaro ya, Pak Edison nih mahasiswa sini
Lalu ada Filipe, ini anak saya juga ikut dengar. Lalu ada April, ada Sosa, ya semuanya thank you. Desti, selamat melayani di sana. Tuhan memberkati kita semua ya. Kita tutup dalam doa. Minta Pak Denny bisa bantu kita dalam doa. Ada Pak Denny? Masih ada? Ya, masih. Yuk. Oke, makasih Pak. Yuk, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk 1 jam boleh kami menikmati berkat Tuhan. Dan bahkan terlebih lagi kami boleh diisi, diperlengkapi untuk pelayanan kami ke depan. Berkati Bro Hendy untuk kedepannya, kehidupannya, tengah-tengah keluarga. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Sertai kami semua, beri kesehatan kepada kami semua. Dan nama Yesus kami suka berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Bro. Yo.